Jika menyusuri wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak sulit menemukan orang-orang Bugis yang bermuasal dari Jazirah Selatan Sulawesi. Mereka dapat dijumpai dan bisa hidup di multidimensi kehidupan, entah sebagai pedagang, politik dan pemerintahan, baik sebagai petani maupun nelayan dan profesi lainnya. Dalam narasi ini, akan mengantarkan kita ke belahan barat Pulau Kalimantan, di mana masyarakat Bugis, sejak awal abad ke-18, telah berdiaspora dan beranak pinak di wilayah itu. Provinsi Kalimantan Barat berdiri pada tahun 1957, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, di antaranya, Kabupaten Bengkayang, ibu kotanya Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, ibu kotanya Putusibau, Kabupaten Kayong Utara, ibu kotanya Sukadana, Kabupaten Ketapang, ibu kotanya Ketapang. Kemudian, Kabupaten Kuburaya, ibu kotanya Sungai Raya, Kabupaten Landak, ibu kotanya Ngabang, Kabupaten Melawi, ibu kotanya Nangapinoh, Kabupaten Mempawah, ibu kotanya Mempawah, Kabupaten Sambas, ibu kotanya Sambas, Kabupaten Sanggau, ibu kotanya Kapuas, Kabupaten Sekadau, ibu kotanya Sekadau Hilir, Kabupaten Sintang, ibu kotanya Sintang, kemudian 2 kota, yakni Kota Singkawang dan Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dari sekian kabupaten tersebut, akan mengerucut ke Kabupaten Mempawah, sebab daerah ini erat hubungannya dengan awal kedatangan orang-orang Bugis di wilayah Kalimantan Barat. Secara administratif, Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 kecamatan, diantaranya Kecamatan Anjongan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Sadaniang, Kecamatan Segedong, Kecamatan Siantan, Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Sungai Pinyuh, dan Kecamatan Toho. Selanjutnya, bagaimana kisah dan sejarah awal keberadaan orang Bugis di Kalimantan Barat? Berikut penjelasannya. Konflik hebat antara raja-raja Bugis dengan Makassar pada abad ke-17 sampai abad ke-19 menjadi penyebab migrasi orang-orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Tampilnya Arung Palaka pada tahun 1660, mewakili perjuangan Bugis Bone dan Sopeng dalam melawan hegemoni kerajaan Gowa, menjadi pemicu awal migrasinya sebagian orang Bugis ke daerah lainnya. Semangat perjuangan Arung Palaka membebaskan negerinya sekaligus turut mewarnai sejarah Indonesia. Kendati bagi mereka yang tidak berpihak atas perjuangan dan sepak terjangnya, menjadi sebuah coretan kontroversial. Nama-nama tenar, seperti Jenderal Andi Muhammad Yusuf dan Muhammad Yusuf Kala, serta tokoh Bugis lainnya, merupakan warisan semangat yang diproklamirkan Arung Palaka pada abad ke-17, jauh sebelum Indonesia ada. Konflik demi konflik yang berkepanjangan, menyebabkan pilihan merantau, meninggalkan kampung halaman. Sebagian dari mereka keluar dari Sulawesi dan menyebar ke berbagai tempat di Nusantara, tak terkecuali Kalimantan Barat, sebagai salah satu daerah tujuan mereka. Menurut Evelyn Hooker, salah seorang peneliti berkebangsaan Amerika, menyebutkan bahwa sekitar tahun 1710, perantau Bugis mulai menjejakkan kaki di Kalimantan Barat. Hal itu diperkuat oleh Christian Pelras, seorang Prancis, yang meneliti penyebaran suku Bugis di Nusantara dan Asia Tenggara. Dalam tahun 1710 sampai tahun 1711, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Matan. Sultan Muhammad Zainuddin dikudeta oleh Pangeran Agung. Untuk merebut kembali kekuasaannya, Sultan Muhammad Zainuddin meminta bantuan kepada orang Bugis di Johor. Tak lama kemudian,
datanglah rombongan orang Bugis yang dipimpin oleh Daeng Manambung. Alhasil, Daeng Manambung bersama orang Bugis lainnya berhasil mengatasi perselisihan tersebut secara damai. Oleh sebab itu, Sultan Muhammad Zainuddin dapat mempertahankan kekuasaannya di Kerajaan Matan dan Mempawah. Sultan Muhammad Zainuddin berkuasa di Kerajaan Matan dari tahun 1665 sampai tahun 1724. Untuk mempererat kekerabatan dan kekeluargaan, Sultan Muhammad Zainuddin menikahkan anaknya Putri Kesumba dengan Daeng Manambung. Putri Kesumba lahir dari pasangan Sultan Muhammad Zainuddin dengan istrinya yang bernama Ratu Mas Indrawati, yaitu anak dari Raja Mempawah Panembahan Senggauk, dengan istrinya yang bernama Putri Cermin dari Indragiri, Sumatera. Selanjutnya, Ratu Mas Indrawati kawin dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan dan melahirkan anak yang bernama Putri Kesumba, yang kemudian menjadi istri Daeng Manambung. Karena Panembahan Senggauk, Raja Mempawah tahun 1680 sampai tahun 1740 tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga kekuasaannya diserahkan kepada suami cucunya Putri Kesumba, yaitu Daeng Manambung. Oleh sebab itu, Daeng Manambung berhasil menduduki tahta Kerajaan Mempawah dari tahun 1740 sampai tahun 1761 dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara, sementara istrinya Putri Kesumba dengan gelar Ratu Agung Sinuhun. Seperti biasanya, keberhasilan orang Bugis rantau menduduki puncak tertinggi di suatu kerajaan atau wilayah tidak semudah membalik telapak tangan. Mereka terlebih dahulu harus bekerja keras dan uji kemampuan. Ketika berhasil memberikan bantuan kepada penguasa setempat, orang Bugis tidak pernah meminta jabatan, akan tetapi penguasa setempatlah yang memberikan kekuasaan. Budaya gotong royong, saling membantu, dan tolong-menolong serta pantang menyerah yang dimiliki, menjadikan orang Bugis memudahkan setiap pekerjaan, sehingga mereka senantiasa mendapat kepercayaan di perantauan. Orang Bugis merantau hanya mencari kedamaian hidup, karena jika hanya mau mencari musuh dan perang, tidak perlu meninggalkan negerinya, sebab negeri asalnya Sulawesi Selatan merupakan arena dan panggung peperangan sejak masa lampau. Kendati orang Bugis dikenal cinta damai dan kasih sayang, akan tetapi jangan pernah mengganggu dan menggertak tidurnya, karena ia akan bangkit melawan demi menjaga dan mempertahankan harga dirinya. Sebaliknya, mereka akan memberikan hatinya jika dihargai. Dalam perkembangannya, Daeng Manambung memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggaok ke Sebukit Rama, karena selain strategis dan tanahnya subur untuk pertanian, Sebukit Rama sangat ramai didatangi kaum pedagang. Pada masa pemerintahan Daeng Manambung, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi di Kerajaan Mempawah. Oleh sebab itu, penyebutan kerajaan diganti dengan sebutan kesultanan, yakni Kesultanan Mempawah. Sejak itu pula, Daeng Manambung mulai giat menyebarkan Islam di wilayah Mempawah yang sebelumnya beragama Hindu. Dalam upaya penyebaran Islam di Kerajaan Mempawah, Daeng Manambung dibantu oleh seorang pengelana dari Yaman Selatan bernama Said Habib Hussein Al-Qadri. Bahkan kemudian, ia diangkat sebagai imam besar di Kerajaan Mempawah. Untuk mempererat hubungan kekerabatan, Daeng Manambung dan Hussein Al-Qadri, keduanya sepakat menikahkan anaknya. Anak perempuan Daeng Manambung yang bernama Putri Chandramidi kawin dengan anak lelaki Hussein Al-Qadri bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri.
Dengan demikian, Daeng Manambung berperan besar terhadap penyebaran Islam di Mempawah, Kalimantan Barat. Daeng Manambung meninggal pada tahun 1763, dan makamnya terletak di Sebukit Rama, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Daeng Manambung ke Mempawah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat di wilayah itu. Selain menyebarkan agama Islam, Daeng Manambung juga menjadi peletak dasar keberagaman etnis di Mempawah. Beliau mengajarkan nilai keharmonisan antar etnis dan antaragama di masyarakat Mempawah. Untuk mengenang kedatangan Daeng Manambung ke Mempawah, hingga kini masyarakat Mempawah mengadakan upacara Robo. Robo, yaitu semacam tradisi budaya yang dilaksanakan pada pekan terakhir di bulan Safar. Ritual ini dilakukan dalam rangka menolak bala dari segala hal-hal keburukan. Selain itu, untuk memperingati tapak tilas kedatangan Daeng Manambung beserta rombongan ketika memasuki negeri Mempawah. Oleh sebab itu, kedatangan Daeng Manambung di Mempawah pada tahun 1710 menjadi awal keberadaan Bugis di Kalimantan Barat. Jumlah mereka semakin bertambah dari anak-anak yang mereka lahirkan, serta dari perantau-perantau Bugis yang datang kemudian. Kedatangan orang Bugis di Kalimantan Barat, periode kedua, terjadi pada zaman pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan tahun 1942. Di masa pendudukan Jepang, makanan serba sulit, banyak masyarakat hanya mengonsumsi bonggol pisang. Keadaan ini memaksa sebagian orang Bugis pergi merantau serta membawa keluarganya dan tidak kembali lagi. Dalam perkembangannya, orang Bugis saat ini tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat dan membaur dengan etnis lain, terutama Melayu. Masyarakat Bugis di Kalimantan Barat dapat dijumpai di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Mereka keturunan Bugis Wajo yang telah berdiaspora dengan suku Melayu, sehingga tergolong etnis Bugis Melayu. Umumnya mereka bekerja sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat Bugis dapat pula dijumpai di Pulau Kabung, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Sementara di Kabupaten Ketapang, mereka menetap di Sungai Putri, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Desa Siduk, Simpang 3, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Semanai dan Melinsum, Simpang 3, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Di Pontianak, orang Bugis dapat pula dijumpai di Segedong, Teluk Pakedai, Batu Ampar, Sungai Kakap, dan beberapa kawasan di kota Pontianak. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, ada dua kampung Bugis, yakni Bugis Dalam dan Bugis Luar. Keduanya terletak di kawasan Tanjung Hilir, bersebelahan dengan Kampung Arab dan Keraton Qadariyah. Saat ini, kampung Bugis tersebut tidak hanya dihuni oleh orang Bugis, tetapi juga penduduk dari suku lain, seperti Melayu, Cina, Madura, Sunda, Jawa dan Dayak. Itulah antara lain sentra-sentra permukiman masyarakat Bugis di Kalimantan Barat. Mereka telah berdiaspora dengan berbagai etnis. Dalam interaksi keseharian, mereka menggunakan bahasa Melayu. Sebagian besar tidak dapat lagi berbahasa Bugis. Dari sisi budaya, umumnya mengikut budaya Melayu. Kendati demikian, sebagian kecil masih ada memegang teguh adat dan tradisi Bugis. Misalnya melaksanakan upacara adat, ritual kelahiran, kematian, dan tradisi lainnya. Itulah kilas balik, jejak, dan sejarah awal kedatangan orang Bugis di Kalimantan Barat.
Terima kasih.